Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, santri pondok pesantren Tahfidz Yaspi, baik santri baru maupun santri lama, alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini ayah ingin memberikan nasihat dan harapan kepada anak-anakku bahwa kalian datang ke pesantren Yaspi ini meninggalkan kenyamanan, pisah dari orang tua. Di sini kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, menghafal Al-Quran, belajar di sekolah, belajar kitab, belajar teknologi, dan berbagai keterampilan. Ini semua pasti ada tujuannya. Orang tua di rumah setiap hari menyebut nama kalian dalam doa mereka. Setiap kangen dan rindu, orang tua kalian, terutama ibu, membuka foto-foto kalian untuk melepaskan rindunya. Ada seorang ayah yang mungkin tidak banyak bicara, menceritakan tentang lelahnya mencari rizki. Mereka tidak menuntut kalian menjadi anak yang paling hebat, namun mereka suatu hari ingin mengucapkan dengan penuh syukur, alhamdulillah, perjuangan anakku selama di pesantren tidak sia-sia. Karenanya jangan sia-siakan belajar di pondok pesantren inilah. Jadilah santri yang punya target. Santri Yaspi tidak boleh menjadikan hari-harinya hanya mengikuti jadwal. Bangun, sholat, makan, sekolah, ikut halakoh, ngaji, lalu tidur lagi. Bukan seperti itu. Setiap hari harus ada kemajuan. Hari ini hafalan bertambah, hari ini bahasa Inggris lebih berani, hari ini bahasa Arab lebih lancar, pemahaman kitab lebih baik, kemampuan komputer dan IT meningkat. Hari ini harus ada karya yang diselesaikan. Jangan berkata saya tidak bisa. Ubahlah, saya memang belum bisa, tetapi saya akan belajar sampai bisa. Anakku, jangan sampai kalian berkata saya kalah pinter dan hebat dari teman saya. Tapi katakanlah, saya mungkin saat ini belum sehebat dia, tetapi saya tidak akan kalah dalam usaha dan berjuang. Ingatlah anak-anakku, anak yang hebat bukan selalu anak yang paling cepat dalam belajar. Seringkali anak yang akhirnya berhasil adalah anak yang tidak pernah berhenti ketika menghadapi rasa-rasa dan masa-masa kesulitan. Ada satu kisah, sang pemahat batu. Ketika ia memahat batu dan ingin memecahkan batu, ia memukul, sekali tidak pecah, 2 kali belum pecah, 10 kali belum pecah, bahkan beratus-ratusan pukulan, seakan-akan batu belum tampak berubah. Tapi satu saat ketika dia memukul, maka pecahlah batu itu. Apakah batu itu pecah hanya karena pukulan terakhir? Ternyata tidak. Batu itu pecah karena semua pukulan yang dilakukan sebelumnya. Begitu pula belajar dengan menghafal Al-Quran. Mungkin hari ini kalian mengulang hafalan tetapi masih lupa, jangan berhenti. Mungkin sudah belajar bahasa Inggris tetapi masih terbata-bata, jangan malu. Mungkin belajar bahasa Arab terasa sulit, teruskan. Mungkin belajar IT dan membuat proyek berkali-kali tetapi gagal, coba lagi. Tidak ada usaha yang sia-sia. Setiap murajaah adalah pukulan. Setiap kosakata yang dihafalkan adalah satu pukulan. Setiap buku yang dibaca adalah satu pukulan. Setiap proyek yang diselesaikan adalah satu pukulan. Anak-anakku sekalian, masalah santri itu bukanlah karena kesulitan, tapi adalah kemalasan. Malas itulah sifat yang harus kita buang. Jangan sampai kita
malas bangun, malas murojaah, malas membaca, malas berbicara bahasa Inggris, malas menyelesaikan proyek. Ketika rasa malas datang, ingatlah wajah ayah dan ibu. Tanyakan kepada diri kita, kalau orang tuaku di luar sana, di rumah berjuang untuk pendidikanku, pantaskah aku bermalas-malasan untuk masa depanku? Anak-anakku sekalian, mari kita di pondok pesantren, kita berjuang bersama. Usaha-usaha kecil kita itu akan menjadi bangunan besar di masa depan kita. Hari ini kita malas, maka masa depan kita juga kita bangun dengan kemalasan. Maka malas itu adalah menjadi bagian daripada musuh terbesar kita. Yaspi dengan 3 keunggulannya, bahasa Inggris, tahfiz atau kitab, dan program komputer dan IT, berusaha untuk mengantarkan kalian sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan, kesuksesan di dunia bisa berhasil, dan di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga apa yang ayah sampaikan bisa bermanfaat buat anak-anakku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.